Pemirsa AMS TV Channel, kembali lagi dengan saya, Dr. Ahmad Mediana. Sharing is caring. Saya baru jalan kemarin 4 jam lebih naik kereta dari Jakarta ke Purwokerto. Ngapain coba? Lihat ini, White House de Noya. Saya punya kesempatan bertemu dengan Andi F. Noya. Saya akan tanya segala macam tentang beliau. Bagaimana kriteria supaya sukses dan segala macam. Penasaran? Ayo ikuti saya. Wow, keren banget rumahnya. White House. Bata expose seperti tidak di Indonesia. Ayo kita lihat ke dalam terus ya. Bang Andi, selamat pagi. Apa kabar, Dok? Terima kasih sudah mau datang di Langgong Sari. Langgong Sari. Di Banyumas, desaku tercinta. Luar biasa. Oke. Terima kasih nih. Boleh kita ngobrol, Bang Andi. Bang Andi, 4,5 jam nih saya kesini dari Jakarta ke Purwokerto. Keretanya bagus memang ya. Saya ngelihat ke sini malam ya, itu kan gelap gitu. Begitu sampai sini itu malam ya, saya lihat rumah ini, wow, saya lihat ada sesuatu seperti ini. Saya belum baca tuh ada White House di situ. Begitu pagi saya kan jalan ke sini, fantastik ini. Boleh nggak cerita Bang Andi, ini apa sih ini bisa ada di sini, White House dan Noya itu seperti apa itu? Ya, jadi 5 tahun yang lalu saya diminta oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, untuk memandu satu acara pemberian penghargaan kepada sosok-sosok yang dianggap berjasa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terus di sana salah satunya adalah Kepala Desa Langgong Sari ini. Waktu saya ketemu, saya tanya, di mana desanya? Apakah di desanya ada gunung, ada sawah, ada sungai? Dia bilang ada. Saya tertarik. Kemudian saya datang ke sini, saya melihat dan saya jatuh hati pada tanah yang di sini. Saya bilang, wah ini mimpi saya sejak kecil dulu adalah tinggal di desa. Karena saya pada dasarnya lebih banyak masa kecil saya di desa. Jadi mungkin ingatan masa lalu ini kembali lagi. Kebetulan, kalau dianggap kebetulan, tapi saya nggak percaya pada kebetulan itu. Saya yakin Tuhan sudah memang mengatur jalan hidup saya. Nah di sini adalah tempat mertua saya. Mertua saya tentara, dia punya ibu dan ibunya meninggal dimakamkan di sini. Nah, kami 15 tahun yang lalu nyekar ke sini. Saya bilang sama istri saya, "Wah, ini kota ini ya, waktu itu Purwokerto ya. Kota ini adalah kota tempat kita pensiun." Istri saya nggak mau karena dia menganggap rumah kami yang di BSD ini sudah dekat dengan rumah sakit. Jadi kalau pensiun kan tua harus dekat rumah sakit. Nah tapi singkat kata akhirnya dia juga senang, malah dia lebih bahagia tinggal di desa ini. Dan saya merasa kehadiran saya di desa ini bukan sekadar mempersiapkan diri untuk pensiun, tapi lebih pada rencana Tuhan bahwa ada sesuatu yang saya bisa lakukan bersama istri di sini. Jadi kami punya banyak kegiatan-kegiatan sosial di sini. Luar biasa. Bang Andi, itu kata-kata rumah sakitnya muncul nih ya? Iya. Ya? Ini lagi ngobrol sama dokter masalahnya gitu. Kenapa bisa muncul kata-kata rumah sakit? Apakah Bang Andi takut sakit atau memang sistem jaminan kesehatan kita kurang oke gitu ya? Lebih pada perasaan insecure ya. Kami merasa bahwa kalau kami di desa, kami di kota kecil, maka pelayanan rumah sakitnya itu standarnya jadi turun. Dokternya pasti bukan dokter-dokter yang mungkin keluaran luar negeri yang sudah jago dengan peralatan yang super modern begitu. Kami kalau lihat peralatan modern kan lebih tenang gitu ya. Padahal sebenarnya itu psikologi aja. Nah, istri udah bilang, kalau kita tua harus dekat rumah sakit, itu dia. Dan saya merasa betul juga, karena dia bilang kalau ada apa-apa, itu jarak antara rumah sakit dengan rumah saya kalau di BSD itu kan cuma 5 menit aja. Nah tapi saya bilang hidup di desa kan harusnya kita percaya bahwa makanannya sehat, udaranya sehat,
stresnya berkurang, sehingga relatif kemungkinan sakitnya itu lebih kecil. Nah, itu yang membuat istri saya percaya. Jadi itu kenapa kami selalu berpikir kalau udah tua harus dekat rumah sakit. Iya, ini kan jadi kalau kita ngomong Jakarta, Jabodetabek lah gitu ya, sebagai dokter gitu saya suka pikir udara jelek, Jakarta kan air kualitasnya juga masalah, belum lagi traffic dan segala macam. Di desa seperti ini, udara segar, air segar, hijau di mana-mana. Logika berpikirnya sih bakalan sehat tuh Bang Andi. Boleh nggak mungkin deh dalam cita-citanya nanti ada satu yang keseimbangan gitu loh, jangan hanya kota aja, tapi desa juga bisa loh diberdayakan seperti itu. Kira-kira kesana nggak cita-citanya menyeimbangkan kota sama desa ini Bang Andi? Saya percaya desa itu adalah masa depan Indonesia. Kalau kita lihat sekarang semakin banyak anak-anak muda yang lulusan luar negeri atau dulu di kampungnya dia disekolahkan keluar dari kampungnya, itu sekarang kembali ke desanya. Karena mereka lihat potensi desa itu sekarang besar sekali karena kita mulai terbuka dengan teknologi digital. Kita lihat ada desa yang cantik berkembang menjadi daerah wisata, kemudian kita lihat juga produk-produk pertanian dengan teknologi yang dikembangkan meningkat. Sehingga potensi desa sekarang ini menjadi daya tarik yang luar biasa. Nah, tentu perkembangan desa ini akan diikuti dengan perkembangan pelayanan, baik pelayanan keuangan, kesehatan terutama. Sehingga kita lihat sekarang di Purwokerto, saya setiap hari melihat ada rumah sakit baru yang kemudian dibuka. Saya kemarin diundang di salah satu rumah sakit yang induknya adalah di Jogja, tapi kemudian dia di sini dan saya diperlihatkan dengan teknologi yang modern juga. Toh dari rumah saya ke kota itu kurang lebih 20 menit. Cuma beda kalau di sana 5 menit, ya selisih 15 menit. Nah, sehingga saya juga melihat bahwa ke depan nanti ada perimbangan tadi, pelayanan kesehatan ya. Dan karena saya percaya itu, saya undang Dr. Ahmad untuk main-main ke sini. Kenapa? Saya juga ingin agar ilmu pengetahuan yang dokter sekarang praktekkan, ya perkembangan teknologinya. Saya udah dengar banyak dari teman-teman bahwa dokter melakukan banyak sekali terobosan. Nah, saya bilang sayang sekali kalau kemudian di desa saya ini banyak sekali bidan-bidan yang tentu saja punya keterbatasan untuk mendapatkan akses ilmu pengetahuan yang dokter akan sampaikan besok ini kan. Nah, jadi terima kasih nih Dr. Ahmad udah mau datang ke sini. Nah, itu untuk penyeimbangan tadi antara perawat-perawat atau bidan-bidan di kota-kota besar dengan bidan di desa. Saya ingin ada kesetaraan juga dalam pengetahuan bahwa nanti kita memperhatikan juga soal perangkat pelayanannya itu nanti ya, tapi paling tidak pengetahuan mereka sudah tumbuh dan berkembang. Tapi omong-omong besok ini apa yang kira-kira mau disampaikan kepada para bidan ini yang menurut Dr. Ahmad menarik dan penting untuk diketahui? Baik, itu saya jawabnya berikutnya ya gitu ya. Coba, ini betul-betul saya tuh seperti dapat durian runtuh nih. Oh, banyak itu durian di depan. Nanti kita makan durian betul ya. Ini seorang Andi F. Noya gitu ya. Itu kan levelnya udah sedemikian gitu itu ditaruh di desa gitu ya. Proses keseimbangan itu saya mau betul nih ikut nimbrung nih ya, menyeimbangkan betul ya. Kalau saya punya kesempatan itu saya mau betul. Terima kasih. Topiknya kesehatan nih, Bang Andi. Itu tadi kata-kata dari kecil di desa. Emang Bang Andi masa kecilnya dulu di desa seperti apa itu? Jadi waktu kecil saya sebenarnya lahir di Surabaya tahun 59. Ya, ini sebelum Masehi ini. Maksudnya udah tua juga sih. Nah, saya ini membaca sebuah komik. Judulnya Wiro Anak Rimba Kalimantan kalau nggak salah ya. Atau Rio Anak Rimba. Nah, itu cerita tentang seorang anak yang kehilangan bapaknya, ibunya menikah lagi, terus dia tanda kutip ada KDRT lah oleh bapaknya terhadap dia. Dia punya sahabat seekor monyet yang dibelikan oleh ibunya. Kemudian dia akhirnya lari dari rumah, dia numpang kapal-kapal tradisional, akhirnya dia merantau keliling Indonesia.
dari Sumatera, Rimba, Kalimantan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya terinspirasi waktu itu untuk menjadi wiro ini. Nah, saya bilang alangkah menyenangkannya kalau kita bisa datang ke hutan-hutan, ke desa-desa, bertemu dengan hewan-hewan, ya, bertemu dengan manusia yang sangat sederhana dan kalau sekarang ya saya tafsirkan jauh dari urusan politiking, ya, jauh dari urusan duniawi, jauh dari urusan tipu menipu dan seterusnya. Ini masyarakat yang polos. Nah, saya juga akhirnya kemudian bikin ketepel, saya gantung di sini. Jadi saya dulu, nah ini jangan ditiru, saya bolos sekolah untuk masuk ke desa-desa. Nah, waktu itu daerah Darmo ke sana, Wonocolo itu masih hutan. Saya di pinggir kali melamun, lihat ular lewat. Nah, kemudian ditambah lagi ketika kami kecil di Malang, kami tinggal di sebuah desa yang penuh dengan pohon bambu, dengan suasana desa dan sungai berantas yang besar itu. Nah, saya merasa inilah kehidupan saya yang saya rindukan ketika saya dewasa. Dan saya bilang ke istri saya, desa itu akan lebih menyenangkan. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang apa adanya. Kita bisa membaca apa yang mereka ucapkan, itu keluar dari hati mereka. Kalau di kota besar, apa yang diucapkan kita harus menafsir, menerka, berjaga-jaga, apa tujuannya, apa maksudnya, kemana dan siapa, dan seterusnya. Jadi melelahkan secara mental. Di sini orang nyapa saya, ini saya tahu orang itu tulus, polos. Kalau dia nggak mau nyapa, ya berarti dia nggak mau nyapa, gitu. Jadi itu sejujurnya. Nah, kehidupan seperti itulah yang saya rindukan. Karena saya ini pengagum Bima. Ini kan ruangan namanya Bima. Bima ini filosofinya pertama, dia itu nggak bisa duduk. Artinya menghadap raja dia berdiri, sama masyarakat biasa dia berdiri. Jadi kesetaraan. Kemudian Bima itu ngokok. Nggak bisa kromo inggil, jadi dia bahasa rakyat. Kepada raja pun dia berbahasa ngoko. Jadi sama, saya kalau dengan siapapun, kalau tukang beca saya berbahasa seperti itu, dengan presiden saya berbahasa seperti itu. Jadi saya merasa itulah kesetaraan, ya, itu cocok banget. Apa yang keluar dari mulutnya itulah yang ada di hatinya, itu cocok sama saya, gitu loh. Jangan ada dusta di antara kita. Kemudian Bima ini lebih mementingkan saudara-saudaranya orang lain ketimbang dirinya sendiri. Saya merasa ya saya lebih peduli pada orang kadang-kadang ketimbang apa yang akan terjadi pada diri saya. Jadi banyak hal yang membuat saya merasa kehidupan yang saya idolakan dari sosok Bima itu tadi ada di desa. Nah, kenapa saya tidak tinggal di desa? Itu yang memperkuat saya kenapa tinggal di desa. Coba Bang Andi, ini dari sisi saya ya. Sebagai dokter kebidanan ini ya, itu cerita bahwa gitu ya, kehidupan sebelum hamil atau lagi hamil, ada masalah segala macam, itu bahasa kebidanannya tuh fetal origin, adult disease gitu. Jadi bisa munculnya nanti tuh 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Cedera-cedera itu bisa muncul di dalam perut, atau lagi kecil atau segala macam yang kadang-kadang tidak disadari. Saya baca-baca dikit ya, dokter Andi F. Noya itu siapa gitu. Kalau cerita kecilnya seperti itu. Sekolahnya saya jadi bingung juga, sekolahnya apa STM, tapi bisa mesin, tapi bisa tanaman, tapi udah pewawancara, udah terkenal gitu ya. Terus begitu sampai sini saya lihat rumahnya juga, ini kan kayak saya di Belanda ya, saya punya kesempatan ke Belanda tuh berkala gitu Bang Andi. Jadi ilmu lanjutan kebidanan saya kebetulan di Leiden juga. Ini kan seperti ya, seperti di Belanda. Jadi siapa sih ini arsitek yang seperti ini? Kok bisa ya bikin seperti ini di kampung? Yang kedua nih Bang Andi, ada sesuatu yang ini menurut saya sih bukan canggih ya, ini keren gitu ya. Jomplang nggak nih? Atau apakah ini akan membawa dampak yang bagus untuk masyarakat sini? Artinya kan ekonomi akan masuk sekitar. Jadi Bang Andi tuh kenapa gitu bisa seperti ini ya? Apa ini nanyanya boleh ini nggak? Frankly bener ini? Ya boleh dong. Bang Andi punya dendam nggak sih sama masa kecil gitu? Itu apa ini? Lihat ya, dulu susah nih, sekarang bisa begini nih gitu ya. Kan suka banyak ya cerita-cerita kayak gitu. Dulu ini susah gitu, anak singkong gitu, jadi sekarang gini gitu. Nah ini apakah model itu juga atau apa kira-kira? Sekarang tanam singkong saya. Tanam singkong juga gitu ya. Itu putih ini kan dokter banget gitu loh. Ini saya
dokter banget ini. Kalau gitu pindah ke sini aja, Dok. Kita praktek di sini aja. Bisa Ya, jadi. jadi saya ini memang dari kecil suka seni sebenarnya ya. Jadi saya walaupun orang teknik itu karena terpaksa aja, karena kemiskinan ayah saya masukkan saya ke ST Sekolah Teknik, kemudian tamat STM karena nggak bisa membiayai saya untuk melanjutkan. Jadi saya nggak ini lulus nih STM ya? STM lulus, lulus. tapi kuliah yang nggak lulus. Kuliah. Saya pernah kuliah 3 tahun tapi drop out. Nah, karena orang tua pikir setelah tamat STM ya kerja. Nah, jadi saya didorong untuk ke sana. Tapi sebenarnya saya ini orang seni, bukan orang teknik, orang sastra. Tapi saya suka menulis, ya? masuk teknik. Nah, saya begitu selesai STM, tapi ya syukur saya bisa lanjut ke Sekolah Tinggi Publisistik. Kemudian nggak lulus, drop out, tapi akhirnya jadi wartawan juga. Nah, itu mimpi saya dari kecil memang jadi wartawan, karena guru saya kelas 4 yang bilang bahwa saya punya talenta dalam hal menulis. Pekerjaan yang paling cocok adalah jadi wartawan. Nah, itu dari kecil kelas 4 saya sudah ingin sekali jadi wartawan. Nah, karena saya suka seni, saya pandai menggambar. Karena menggambar teknik itu saya di STM diajarkan potongan A, B, pandangan atas, pandangan bawah, samping. Nah, waktu saya bikin rumah, saya suka menggambar, jadi saya bikin bahkan 2 dimensi saya bikin gitu. Terus ada ponakan yang jadi kontraktor, nah, saya bilang kamu bisa nggak bikin seperti ini? Dia membuat gambar konstruksinya, nah, tinggal komunikasi sama saya. Jadi apa yang saya bayangkan itu yang saya gambarkan, jadi jadinya seperti ini. Banyak orang nggak percaya, tapi ya itulah saya menggambar. Jadi di rumah saya sana di BSD juga saya akan renovasi sesuai dengan keinginan. Kadang-kadang rumah yang kita beli jadi itu kan tidak pas dengan apa yang kita inginkan. Nah, saya rombak. Kalau di sini saya bangun dari nol sesuai dengan yang saya bayangkan dan saya inginkan. Nah, memang kalau dibandingkan, minta maaf, rumah saya dengan rumah-rumah masyarakat yang jomplang. Nah, saya begini, kayak toiletnya. Istri saya bilang, apa kita nggak perlu bikin WC jongkok? Saya bilang enggak, kita perkenalkan kepada masyarakat satu nilai baru dalam kehidupan mereka. Walaupun nggak cocok dengan kultur mereka atau kondisi mereka. Tapi satu hari nanti anak cucu dia atau anak cucu mereka harus mengenal bahwa toilet duduk itu ada. Dan ini akan menjadi standar di mana-mana. Jadi saya dorong masyarakat untuk mengenal satu standar kehidupan baru. Kemudian saya juga jelaskan, kalau saya punya rumah yang lebih bagus dari mereka, bukan berarti saya kaya raya, ini tabungan saya dari dulu. Jadi saya ajarkan kepada mereka bahwa mereka harus punya mimpi juga bahwa anak-anak mereka hidupnya akan lebih baik lagi. Jadi jangan sampai mereka menganggap bahwa kalau lahir dari keluarga miskin, mereka akan miskin selamanya. Jangan. Orang tua boleh berpendidikan rendah, tapi harus dorong anak-anaknya kamu harus lebih dari orang tua. Orang tuanya buruh tani, orang tuanya mungkin penderes kelapa untuk ambil ininya. Bukan berarti mereka juga akan begitu. Jadi mereka harus, anak-anak harus punya mimpi lebih dari orang tua, dan orang tua harus mendorong mimpi anaknya lebih besar. Jadi saya memperkenalkan satu nilai baru. Saya jelaskan, saya nggak merasa bersalah punya rumah bagus di desa. Karena saya bilang, kalian harus seperti saya ini anak miskin dulu. Dulunya? Dulu saya untuk sekolah, untuk makan susah hidup saya. Ibu saya tukang jahit, berpisah dari bapak saya. Kemudian saya bertemu 13 tahun setelah itu dengan bapak saya di Jayapura dalam kondisi miskin juga. Kami hanya rumahnya bedeng gini, bawah tanah, ini triplex, atapnya seng, dan hanya 2 tempat tidur di situ. Itulah kehidupan kami. Saya dan ayah cuma sepotong itu. Nah, kalau saya bisa seperti sekarang, kalian juga bisa. Jadi saya ajarkan nilai, kalian harus bisa juga seperti saya. Jadi saya ini bisa pernah miskin, jadi nggak takut ngomong sama orang. Oke. Nah, itu yang saya mau jelaskan kepada orang-orang. Jadi ya ini standar baru yang saya perkenalkan. Saya ajak, kan di sini ada kepala desa, camat, lurah, warga masyarakat. Saya bilang gunakan ini, pakai ini, dan lihatlah ini bangunan yang satu hari harus kalian miliki juga, bukan saya. Mana bisa Pak Andi, mana bisa? Bisa, saya bisa. Artinya semua anak bisa. Nah, itu yang saya tekankan kepada masyarakat di sini. Oke, Bang Andi,
Itu ada tulisan tuh di situ. Iya. Benihbaik.com. Coba ya. Ini seorang dokter menganalisis deh. Jadi ini cerita ya. Memang susah kalau ngomong sama dokter ini. Bukan kebetulan saya nggak percaya. Oke, setuju juga gitu ya. Iya. Kira-kira Bang Andi mau berbuat apa itu saat itu Bang Andi ingin payback lah ya, katakan aja. Mau doa kek, mau apa kek, terhadap siapa tuh Bang Andi yang akan dilakukan itu?